Yo, Mina, selamat datang di channel Faknime, tempat kita bahas teori-teori paling liar dan fakta terkini anime. Kali ini kita akan kupas tuntas 3 nama besar yang bikin geger dunia One Piece, Vigarland Garling, Vigarland Shamrock, dan tentunya sang legenda, Sang Si Yonkou. Kira-kira, apa hubungan mereka? Apa peran mereka dalam konflik besar yang sedang terjadi? Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan Vigarland Garling, si komandan para ksatria suci yang kini sudah menjadi Gorosei. Kalau kalian baca chapter 1086, Garling adalah pemimpin pasukan elit Holy Knight. Mereka ini bukan cuma pelindung pemerintah dunia biasa, tapi semacam palu terakhir, yang bakal turun tangan kalau situasinya benar-benar gawat. Tapi tunggu, siapa sebenarnya Garling? Dari nama keluarganya, kita tahu dia adalah bagian dari keluarga Vigarland. Dan plot twist besar, Shanks ternyata juga dihubungkan dengan keluarga ini. Ingat insiden God Valley, tempat di mana Rox Desebek dikalahkan oleh Garp dan Roger? Garling disebut-sebut punya peran besar di sana, bahkan mungkin sebagai raja dari pulau tersebut sebelum insiden besar terjadi. Bayangin, seorang raja yang kemudian menjadi komandan ksatria suci, itu artinya dia bukan cuma bangsawan, tapi juga seorang petarung tangguh. Dengan reputasi seperti itu, pertanyaan besar muncul, apakah Garling tahu tentang rahasia besar dunia One Piece, seperti abad kekosongan atau senjata kuno? Dan yang paling penting, apa yang membuatnya memilih menjadi pelayan pemerintah dunia? Selanjutnya, mari bahas Kapten baru Holy Knight Shamrock. Jujur, informasi tentang Shamrock masih sangat minim. Tapi kita tahu satu hal, Holy Knights adalah pasukan elit yang hanya bergerak kalau situasi benar-benar darurat. Mereka adalah pelindung utama Tenryubito, jadi bisa dibilang Samok dan rekan-rekannya itu adalah bayangan pemerintah dunia. Apalagi kedatangannya ke Elbaf untuk merekrut Loki dan mengendalikan klan raksasa di bawah pemerintah, masih menjadi tanda tanya. Tapi yang bikin penasaran, apa sih sebenarnya kekuatan Shamrock? Apakah dia pengguna buah iblis, atau dia menguasai haki raja seperti Shanks? Dan kalau benar dia adalah bagian dari operasi besar pemerintah dunia, apa perannya dalam memburu Luffy dan para bajak laut yang dianggap ancaman terbesar sekarang? Dan sekarang, kita masuk ke nama yang paling fenomenal, Sang Si Yonkou. Setelah bertahun-tahun jadi karakter paling misterius, Eiichiro Oda akhirnya kasih sedikit petunjuk soal masa lalu Shanks. Kita tahu Shanks ditemukan oleh Roger di God Valley saat masih bayi. Tapi, dengan terungkapnya keluarga Vigarland, banyak penggemar percaya bahwa Shanks adalah bagian dari darah bangsawan dunia. Kalau benar, itu berarti Shanks punya hubungan langsung dengan Vigarland Garling. Pertanyaan besar, kenapa Shanks ditinggalkan di God Valley? Apakah dia sengaja disembunyikan untuk melindunginya dari ancaman tertentu? Dan, kalian masih ingat teknik Kamusari yang digunakan Roger? Baru-baru ini Oda mengungkapkan kalau Shanks berhasil mempelajari teknik itu hanya dengan mengamati Roger bertarung. Ini gila banget, Shanks bukan cuma petarung jenius, tapi dia juga punya kemampuan haki yang jauh di atas rata-rata, sampai-sampai dia bisa menandingi Yonkou lainnya dengan mudah. Oke, sebelum kita tutup, gue punya teori menarik soal hubungan Vigarland Garling, Holy Knight Samok, dan Shanks. Mereka bertiga ini kelihatannya punya benang merah yang jauh lebih dalam dari sekadar karakter random yang dimunculkan Oda di akhir cerita. Pertama, mari kita mulai dari Garling dan Shanks. Nama keluarga Vigarland langsung mengindikasikan bahwa Shanks dan Garling punya hubungan darah. Shanks ditemukan Roger saat bayi di God Valley, tempat di mana Garling berperan penting dalam insiden besar yang menghancurkan Rox Desebek. Kalau Shanks benar-benar bagian dari keluarga Vigarland, ada dua kemungkinan besar. 1. Shanks adalah anak Garling sendiri yang ditinggalkan di God Valley karena alasan tertentu. Mungkin saat itu Garling ingin melindungi Shanks dari ancaman Rox, atau mungkin Shanks dianggap sebagai aib oleh pemerintah dunia karena suatu alasan tertentu. 2. Shanks adalah keponakan atau anggota cabang keluarga Vigarland, yang akhirnya dibuang untuk menghindari politik keluarga bangsawan. Dan coba bayangkan ini, bagaimana kalau Shanks sebenarnya adalah alat dari pemerintah dunia? Mungkin selama ini Shanks secara tidak langsung menjadi pengawas para bajak laut untuk memastikan keseimbangan kekuatan. Tapi begitu dia sadar akan kebenaran besar, dia memutuskan untuk bertindak sendiri dan mengambil risiko melawan sistem yang melahirkan dia. Kesimpulannya, hubungan mereka bertiga mungkin terjalin karena masa lalu keluarga Vigarland, posisi mereka di dalam pemerintah dunia, dan konflik besar yang sekarang sedang memuncak. Oda jelas punya rencana besar buat mereka, dan gue yakin cerita ini akan membawa kita ke titik paling epik dalam sejarah One Piece. Banyak teori bermunculan, dan gue yakin kalian juga punya spekulasi menarik. Tulis di kolom komentar, ya, siapa tahu teori kalian benar dan jadi kenyataan.
Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman nakama kalian, dan tentu saja subscribe untuk terus update dengan teori dan pembahasan seru lainnya.